Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini akan dijelaskan bagaimana cara menentukan domain fungsi jika tidak diketahui batasannya atau tidak disebutkan secara jelas. Kalian lihat, ini contoh-contohnya ya. Jadi tidak ada batasan X-nya seperti contoh pada pertemuan lalu. Ya, yang pertama itu adalah fungsi f(x) sama dengan 4x tambah 5. Nah, ini disebut dengan fungsi linear. Maka bagaimana menentukan domainnya? Nah, itu kita tulis dulu soalnya 4x ditambah 5. Nah, ini artinya kan sebelumnya itu batasannya diketahui, misalnya X-nya antara min 1 sampai 2 misalnya. Nah, ini kan diketahui X-nya. Jadi nanti untuk menentukan domainnya tinggal ditulis atau ranknya tinggal dimasukkan gitu ya angka-angkanya. Tapi kalau tidak diketahui ya, maka bagaimana menentukan domainnya itu artinya semua bilangan itu dia memenuhi fungsi ini gitu ya. Itu untuk fungsi linear, artinya mau angka min 2, mau angka positif gitu ya, dia akan ada nilainya gitu ya. Nah, sehingga ini dituliskan domainnya X, di mana X-nya anggota bilangan real, artinya semua bilangan itu dia memenuhi fungsi ini. Nah, itu saja. Nah, yang kedua, fungsinya itu adalah ini contoh bentuk fungsi kuadrat. Bagaimana domain untuk fungsi kuadrat itu adalah, nah, kita cek dulu, betulkah semua angka dia akan ada nilainya gitu ya, mau angka 1 gitu ya kita masukkan, mau angka min, itu kan berarti dia ada hasilnya nanti. Maka ini juga sama untuk domainnya ya, domain dari F itu artinya X, di mana X-nya anggota bilangan real ya. Nah, untuk soal ketiga itu adalah bentuk pecahan ya. Ini disebut fungsi pecahan atau fungsi rasional. Bagaimana menentukan domainnya? Kita tulis dulu 7 min 3x per 2x min 4. Ingat, kalau bentuk pecahan, penyebut dalam pecahan itu tidak boleh bernilai 0. Karena kalau penyebut dalam pecahan bernilai 0, misalnya 3 bagi 0 gitu ya. Ini artinya itu tidak terdefinisi. Maka kalau untuk bentuk pecahan ada syaratnya. Penyebutnya itu tidak boleh sama dengan 0 kan? Nah, jadi 2x tidak boleh sama dengan, pindah ini 4. X-nya tidak boleh sama dengan 4 dibagi 2. X-nya tidak boleh sama dengan 2 ya. Sehingga domain dari fungsi ini, domain G berarti ya, karena fungsinya fungsi G. X di mana X-nya itu tidak boleh sama dengan 2 gitu ya. Nah, X-nya semua bilangan real, tapi X-nya tidak boleh sama dengan 2. Jadi angka 2 saja nih yang tidak boleh gitu ya, karena nanti tidak ada hasilnya. Itu ya menuliskan domainnya. Sekarang yang terakhir, contoh 4 itu disebut fungsi irasional yang dalam akar ya. Akar 6 min 9x. Nah, ini ada syaratnya. Kalau untuk fungsi rasional ya, syaratnya adalah yang di dalam akar itu syaratnya harus lebih besar dari sama dengan 0, harus bilangan positif ya. Nah, ini 0, dari 0 sampai bilangan positif itu yang memenuhi bilangan dalam tanda akar itu ya. Nah, berarti kita cari nilai X-nya, min 9x lebih dari sama dengan, namanya pindah jadi min 6. Nah, kita cari nilai X-nya karena di sini di ruas kirinya bernilai negatif X-nya, maka harus dipositifkan dengan cara mengalihkan dengan negatif gitu ya. Yang ini tandanya dirubah karena dirubah ke negatif X-nya. Nah, jadi positif.
rubah tanda langsung pindah ya, di sini 6/9 gitu ya. Nah, sehingga bisa disederhanakan sama-sama bagi 3 itu adalah 2/3. Ini syaratnya yang harus dipenuhi. Sehingga domain dari G itu adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 2/3 X anggota bilangan real. Jadi semua bilangan real, tapi syaratnya adalah X-nya harus kurang dari sama dengan 2/3. Nah, demikianlah cara menentukan domain. Silakan dipelajari lagi dan dicari sumber lainnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.